Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada ungkapan pagi-pagi menggigil kedinginan, pas siangnya cuma dapat angin sejuk. Salam hangat untuk para teladan. Semoga tetap semangat dan gak ngantuk. Ada cewek namanya Jamila, orangnya manis seperti gula. Maaf nanti kalau banyak salah ya. Maklumlah saya masih pemula. Ke pasar beli ikan tuna, kok yang dimasak malah ayam ungkep. Hadirin yang berbahagia, mari simak kultum dari orang cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di awal tahun baru 1448 Hijriah ini menjadi awal yang baik menuju kehidupan kita yang lebih baik. Bagi kaum muslimin, hijrah Rasulullah SAW adalah momentum terpenting yang syarat akan makna dan penuh dengan hikmah. Hijrah Rasulullah SAW sering dijadikan titik mula semangat perubahan menuju kehidupan yang lebih baik. Apalagi jika peringatan hijrah Rasulullah SAW dihubungkan dengan tahun baru Hijriah, maka tahun baru itu tentu akan lebih bermakna. Kaum muslimin rahimakumullah, dua kisah Rasulullah SAW yang akan disampaikan pada kesempatan kali ini merupakan penggalan dari prosesi hijrah Rasulullah SAW yang sering dilewatkan. Karena tokoh utama dalam kisah ini adalah seorang sahabat Ansor yang bernama Abu Ayyub Al-Ansori dan seekor unta yang setia mengantarkan Rasulullah SAW. Setelah menempuh perjalanan dari Mekah, akhirnya Rasulullah SAW sampai di pintu gerbang kota Madinah. Sambutan kaum Ansor sebagai penduduk asli Madinah sangatlah hangat. Sepanjang jalan dihiasi dengan warna-warni keceriaan, sudut-sudut kota dibersihkan untuk menyambut kedatangannya. Mereka semua mengharapkan Rasulullah SAW akan sudi singgah di kediamannya untuk singgah di tempat-tempat mereka. Bahkan dari hati masing-masing pembesar Ansor mulai terbesit kebanggaan diri bahwa Rasulullah SAW akan senang bila tinggal di rumahku yang nyaman dan mewah, karena aku sudah mempersiapkan segala macam fasilitasnya. Akan tetapi ketika Rasulullah SAW sampai di pintu gerbang kota Madinah, beliau langsung turun dari untanya, menyambut dan membalas sambutan hangat dari masyarakat kota. Mereka saling mendahului, menyalami, memeluk dan mengeluh-elukan Rasulullah SAW sebagai rembulan di tengah gelapnya malam. Sambutan itu terus mengalir hingga mereka saling berebut mempersilakan Rasulullah SAW singgah di kediamannya. Demikianlah mereka saling serobot menuntun unta Rasulullah SAW menuju rumah mereka dengan harapan Rasulullah SAW akan mengikutinya. Akan tetapi tidak demikian, karena Rasulullah SAW segera memerintahkan agar untanya dibiarkan untuk memilih tempat istirahatnya sendiri, dan di sanalah Rasulullah SAW akan singgah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sementara itu, di antara rumah-rumah yang indah dan mewah di sepanjang jalan kota Madinah, terdapat sebuah rumah sederhana yang tidak bisa dikatakan mewah. Perabotannya yang sederhana, permadaninya yang usang, terpasang di ruang tamu. Itulah kediaman Abu Ayyub Al-Ansori, seorang sahabat yang merasa rumahnya bukanlah standar yang pantas untuk disinggahi utusan Allah Muhammad SAW. Di dalam hati kecilnya merasakan bahwa
betapa besarnya rasa hormatnya kepada Rasulullah SAW sehingga ia merasa rumahnya terlalu sederhana untuk disinggahi manusia termulia di alam raya ini. Hadirin jamaah rahimakumullah. Apalagi bila dipikir beliau bukanlah salah seorang dari salah seorang bangsawan terkemuka di Madinah sehingga ia merasa menjadi manusia hina bila dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun demikian hadirin yang mulia, justru unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini terus berjalan melewati rumah-rumah mewah, melewati bangunan-bangunan kokoh, dan pada akhirnya unta itu malah memasuki pelataran rumah Abu Ayyub Al-Ansari, sehingga tempat itulah yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tempat hijrahnya. Man tawaddu'a rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah. Abu Ayyub Al-Ansari adalah orang yang tawadu, orang yang merasa dirinya tidaklah semulia para bangsawan Madinah, orang yang merasa rumahnya paling buruk dan paling tidak pantas untuk disinggahi manusia semulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba dari Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah mereka yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Mereka yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Jamaah hadirin rahimakumullah, kiranya itulah yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat menginspirasi bagi kita semua dan semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.